Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada kajian akhlak tasawuf dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun. Kita masih bisa ngaji, kita masih bisa menuntut ilmu dalam upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa, mari kita selalu berdoa kepada Allah agar kita tetap berada dalam lindungannya, kita tetap berada dalam kondisi sehat, keluarga kita selalu sehat, sahabat-sahabat kita selalu sehat, sekalipun pandemi ini masih terus berjalan dan semakin mengkhawatirkan. Tapi kita nggak usah takut, kita terus mengikuti, taat, patuh kepada protokol kesehatan sebagai satu bentuk ikhtiar kita hidup di dunia ini. Sahabat-sahabatku semua, hari ini kita akan bahas tentang hubungan akhlak tasawuf. Setelah sebelumnya kita membahas tentang makna dasar akhlak, makna dasar tasawuf, hari ini kita sudah menginjakkan materi kita kepada hubungan akhlak tasawuf. Sahabat-sahabatku semua, akhlak dan tasawuf adalah dua istilah yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Akhlak mendukung terhadap kesempurnaan tasawuf, tasawuf juga mendukung terhadap kesempurnaan akhlak. Dari sinilah kemudian beberapa pemikir mengatakan hubungan antara akhlak dan tasawuf sangat erat kaitannya. Setidaknya terdapat tiga hal hubungan antara akhlak dan tasawuf. Satu adalah akhlak sebagai materi dasar tasawuf. Kita tahu persis bahwa tasawuf adalah satu bentuk proses mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian jiwa, melalui penyucian hati. Nah, di sini kemudian untuk mencapai penyucian jiwa dan penyucian hati, maka dibutuhkan yang namanya akhlak. Akhlak yang baik akan menciptakan penyucian hati, menciptakan penyucian jiwa. Maka akhlak-akhlak yang baik itulah yang harus dipupuk oleh setiap manusia yang berusaha untuk mencapai pada jalan tasawuf. Kenapa akhlak penting sebagai materi dasar dalam tasawuf? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah adalah maha suci dan pasti bersentuhan dengan sesuatu yang suci. Kalau kemudian jiwa kita tidak pernah suci, hati kita tidak pernah suci, akhlak kita tidak baik, maka kita susah dan bahkan tidak mungkin akan mendekatkan diri kepada Allah, apalagi bersentuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hubungan yang kedua antara akhlak dan tasawuf, akhlak sebagai bagian dari tasawuf. Ini yang menjadi timbal balik orang-orang sufistik menjadikan akhlak sebagai bagian dari nalar sufistik, akhlak sebagai bagian untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita akan mencapai pada derajat-derajat makomat di dalam dunia tasawuf itu. Makanya kemudian di dalam banyak literatur tasawuf, ada tasawuf yang bercorak akhlaki, ada tasawuf yang bercorak sunni, ada yang tasawuf yang bercorak irfani, ada tasawuf yang bercorak falsafi. Tasawuf akhlaki, disinilah kemudian para kaum sufistik atau ilmu tasawuf memposisikan akhlak sebagai bagian yang harus dilakukan oleh para kaum sufi.
Orang pelaku tasawuf itu harus memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada Allah, akhlak yang baik kepada manusia, akhlak yang baik kepada alam semesta. Melalui akhlak-akhlak yang baik itulah kemudian pelaku sufistik berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekat mungkin. Hubungan yang ketiga antara akhlak dan tasawuf adalah akhlak sebagai buah tasawuf. Pelaku sufistik yang sudah mampu menyucikan hati, yang sudah mampu mendekatkan dirinya dengan Allah, bahkan melihat Allah dan bahkan masuk kepada ruang makrifat, ruang hakikat, maka di sana kemudian manusia-manusia yang seperti itu akan melahirkan satu tindakan, satu perbuatan yang baik. Kenapa? Karena pada saat itulah segala kebaikan, segala tindakan adalah buah dari kedekatan dirinya dengan Allah. Orang yang memiliki kedekatan dengan Allah pasti akan bertindak dan berbuat kebaikan. Tidak ada satupun perbuatan yang tidak baik akan dilakukan oleh orang-orang sufistik atau orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan sudah dekat dengan Allah tapi perilakunya itu masih tidak baik, maka pelaku sufistiknya perlu dipertanyakan. Karena di dalam dunia akhlak dan tasawuf, akhlak itu menjadi buah, perbuatan itu menjadi buah, kebaikan itu menjadi buah dari kedekatan kita, dari kesucian jiwa kita, dari kesucian hati kita selama kita menjalani dunia tasawuf dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, akhlak dan tasawuf sebagai satu bentuk keilmuan secara umum, secara general adalah pondasi bagi seluruh ilmu dan amal perbuatan kita. Dengan keilmuan akhlak tasawuf ini kita bisa menjadi manusia yang baik. Dengan akhlak tasawuf kita bisa mencapai kesucian hati dan kesucian jiwa dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian setelah kita belajar akhlak tasawuf, maka perbaikilah perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup di dunia, baik dalam hubungan kita kepada Allah maupun juga hubungan kita kepada manusia maupun juga hubungan kita kepada alam semesta. Dari berbagai ilustrasi dan pembacaan-pembacaan mulai awal akhlak, tasawuf dan hubungan akhlak dan tasawuf, kita bisa menarik benang merahnya. Dengan akhlak, kita berusaha menghias diri dengan sifat-sifat terpuji dan menjauhi sifat-sifat yang tercela. Dengan tasawuf, kita selalu berusaha membersihkan hati dari dosa-dosa dan kotoran-kotoran rohaninya. Kita buang semua kesombongan, kita buang semua keangkuhan, kita buang semua sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri kita, sehingga kemudian yang muncul dalam diri kita adalah sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat yang baik yang tercermin dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, mari kita membaca sholawat hasbi bersama-sama. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi
illallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.